Sintayong itu hadir ketika pandemi. Liga tidak ada yang bisa dilakukan dengan banyak, tapi dia mampu seperti apa ya? Seperti memungut pasal-pasal yang berserakan. Kembali di konten terbaru di channel T10 TV. Tentunya gue akan membahas sebuah hal mengenai Sintayong dan tim nasional Indonesia. Jadi tentang sepak bola Indonesia ya. Karena memang ada keresahan di sosial media, ada opini yang membuat resah. Sebenarnya kalau kita memberikan opini untuk kritik membangun dengan data dan fakta, untuk sebuah kebaikan, untuk sebuah kemajuan sepak bola Indonesia, sah-sah saja. Tapi kalau opini itu membuat keresahan dan data faktanya abu-abu, ya maksudnya justru ini membuat keresahan. Jadi ketika Indonesia sedang mencoba untuk bertarung dengan pandemi ini, justru ada hal-hal yang nggak penting gitu. Menurut gue abaikan. Tapi kalau gue boleh berkomentar, gue boleh beropini bahwa ada beberapa poinnya yang gue tidak setuju gitu. Seperti yang penting hasil, bukan proses. Bagaimana gitu. Untuk menjadi seorang presenter seperti ini contoh kecil ya, gue juga dari bawah gitu, ada prosesnya. Tidak langsung menjadi presenter saat ini gitu. Belajar. Contoh untuk sepak bola, gue pernah memiliki tim futsal ya, bukan sepak bola, tim futsal. Gue ingin tim ini menjadi juara nasional, meskipun akhirnya hanya juara 3. Ini kenyataan 2012. Tapi yang terjadi adalah prosesnya dong. Prosesnya gue harus merekrut pelatih yang bagus, pemain yang bagus, gue berikan mereka akomodasi yang bagus, gue berikan gaji yang bagus, gue berikan bonus yang bagus, sehingga mereka juga ada proses yang cukup bagus untuk menjadi juara. Meskipun gagal, tapi untuk gue peringkat ketiga nasional itu sudah cukup memuaskan gue dengan kondisi yang gue berikan untuk para pemain gue kala itu. Jadi nggak mungkin dong gue pengen juara terus yang penting apapun, yang penting pengen juara. Nah ini yang membuat banyaknya hal-hal negatif bisa masuk. Kalau pengen juara, bos mengatakan pengen juara, anak buah bilang, aduh pokoknya bos harus pengen juara. Gimana caranya? Suap, cara curang, cara negatif muncul. Itu. Nah dari pernyataan itu aja udah mengatakan bahwa ini yang harus dirubah gitu. Harus percaya proses dong. Proses, progres, hasil gitu. Jadi nggak bisa langsung tiba-tiba juara gitu. Terus ada juga mengatakan bahwa tidak perlu Sintayong kalau hanya runner up. Lah, gimana ini? Ini konteksnya sudah berbeda lagi gitu. Ingat, liga kita tidak seperti liga Jepang atau liga Korea yang notabene salah satu liga terbaik di Asia yang bisa kita jadikan contoh gitu. Sebelum pandemi terjadi, liga kita juga masih di bawah liga mereka gitu. Nah, sekarang kenyataannya Sintayong itu hadir ketika pandemi. Liga tidak ada yang bisa dilakukan dengan banyak, tapi dia mampu seperti apa ya? Seperti memungut pasal-pasal yang berserakan, dikumpulin menjadi satu, sehingga akhirnya menjadi sebuah tim nasional gitu. Jadi menurut gua ini bukan tugas yang berat juga bagi seorang pelatih. Tidak semua pelatih bisa, dan tidak semua pelatih bisa beruntung seperti Sintayong. Kebetulan Sintayong beruntung juga, dia memiliki beberapa pemain yang tampil di luar negeri, sehingga memudahkan tugasnya untuk bisa membangun sebuah tim nasional yang akhirnya kita menjadi runner up di AFF lalu. Meskipun runner up, tapi memang ini bukan target utama. Sekali lagi, ini bukan target utama Sintayong gitu. Ini hanya target antara. Memang pemikirannya adalah Sintayong diharapkan untuk bisa lolos kualifikasi Piala Asia, kemudian Piala Dunia U20, dan juga nanti AFF yang berikutnya ya bisa juara. Jadi begitu gitu. Kemudian Sintayong tersinggung dikritik. Ya iyalah tersinggung, dia ada kerja keras. Ibaratnya itu dia tidak dikasih barang bagus gitu. Dia dikasih, ini contohnya, dia dikasih mobil butut. Aduh, gua harus ngecat, gua harus benahi bannya, gua harus benahi bodinya, gua harus benahi kacanya, gua harus benahi mesinnya. Jadi banyak yang dibenahi. Ketika dia sudah jalan juga di mobil. Ketika mobil udah jalan, dikritik yang enggak, dikritik bannya kok jelek sih. Lah, kok warnanya nggak sesuai dengan warna kita sih? Kritiknya tuh hal yang nggak penting gitu, bukan kritik yang membangun gitu. Kalau kritik yang wah bisa nggak nih lebih cepat
kecepatannya berapa? 80. Bisa nggak jadi 100 misalnya gitu. Ayo dong gitu, dikasih support. Ada hal positif yang kritikan membangun lah gitu. Jadi memang arahnya ini pernyataan atau opini ini ngelantur gitu. Maksudnya tidak membawa hal positif gitu. Kemudian tidak ada manfaat ke klub. Waduh, mana ya manfaat ke klub? Sekarang gini, klub sedang liga, kemudian diganggu oleh tim nasional, jadwal tim nasional, dan klub hanya boleh dua pemain. Itu sudah cukup memusingkan bagi Sintayong loh. Bahkan sudah beruntung beberapa tim di luar negeri mau melepas pemainnya untuk pemain kita bermain di tim nasional. Sebenarnya kan bukan kalender FIFA, harusnya itu tidak dilepas. Kita beruntung. Jadi sebetulnya yang disulitkan oleh keadaan ini adalah Sintayong gitu. Dengan segala macam permasalahannya dia masih mampu tetap berdiri, tetap menjalankan programnya. Seperti dia katakan, saya akan tetap 2023 sesuai dengan kontrak. Itu kita harus hargai gitu. Karena memang ini terlalu dini kalau mengatakan Sintayong gagal. Meskipun gue yakin yang nonton video ini mungkin lebih dari 50% akan setuju bahwa Sintayong akan stay. Jadi melihat progres yang cukup bagus. Kemudian naturalisasi kan sudah kita bahas berulang kali ya. Kalau naturalisasi itu ada darah keturunan Indonesia, gue setuju. Dan memang sesuai dengan kebutuhan dan yang bersangkutan mau bermain untuk merah putih. Tapi kalau dipaksakan hanya untuk sebuah kepentingan di level liga, karena dia sudah bermain 5 tahun, oke, dia jadi warga negara Indonesia biar hitungannya naturalisasi. Nah itu gue nggak setuju. Toh nggak bisa main di tim nasional juga. Gitu kan yang diharapkan oleh Sintayong atau PSSI saat ini kan melihat para pemain yang keturunan Indonesia, kemudian ditanya apakah mau. Kalau mau oke, datang. Nah, kita sudah dapat kan. Nah, ini kalau itu oke lah, gue setuju kalau naturalisasi. Karena apa? Naturalisasi ini dilakukan karena memang ketidakmampuan kompetisi memberikan pemain yang berkualitas untuk pelatih di tim nasional. Itu nanti kalau kompetisi sudah jalan bagus, gue rasa nggak perlu naturalisasi. Sekarang gini, Liga Inggris, Liga Italia yang sudah jalan macam-macam. Mereka tetap jalan kan, tapi kadang-kadang ada pemain yang sudah bermain lama atau punya darah keturunan akhirnya dipanggil, kayak Moiskin, Balotelli gitu kan, bukan asli Italia tapi ada darah keturunan Italia, dipanggil gitu. Jadi negara besar aja menggunakan naturalisasi, tapi tidak asal-asalan. Nah, Indonesia kadang-kadang beberapa kasus yang terjadi adalah asal-asalan. Yang penting udah 5 tahun, udah umur 30 atau 32 atau 35 dinaturalisasi gitu, hanya untuk kebutuhan tim supaya bisa masuk ke kuota pemain lokal gitu. Nah itu yang harusnya tidak dilakukan gitu. Tapi kalau naturalisasi yang dilakukan saat ini menurut gue sudah benar. Kemudian judi, match fixing. Nah ini hal yang sudahlah nggak usah kita tutup mata lah. Ini sudah ada jelas. Kalau match fixing, pengaturan skor, kemudian judi bola tidak ada, tidak mungkin pengamat sepak bola seluruh Indonesia ini membahas itu. Kemudian ada sebuah acara di stasiun televisi yang cukup besar, berapa kali sampai episode 1, 2, 3, 4, 5 bahas itu mengenai mafia bola, judi bola, ya kan? Bahkan sampai Polri membentuk Satgas Anti Mafia Bola. Itu kan memang ada. Masalahnya sekarang nggak bisa diselesaikan hanya oleh satu pihak saja. Ini harus bersama-sama dan memang tidak mudah gitu. Karena ini masalahnya duit. Kalau masalah duit itu semua bisa tergoda gitu. Apalagi ini profesional, ketika lu harus kalah misalnya. Harusnya bisa menang tapi harus kalah, tapi dikasih duit puluhan miliar, pikir-pikir oh iya, gua dalam satu musim kompetisi gua harus membutuhkan 50 miliar, 60 miliar. Kasih duit di depan meja. Ada yang tergoda, ada yang enggak. Semoga sih saat ini nggak ada yang tergoda lagi ya. Dan memang tidak perlu diangkat lagi lah judi bola atau match fixing itu semuanya. Match fixing itu semuanya ada. Buat gua itu ada. Hanya saja memang harus semua stakeholder sepak bola termasuk kita pecinta bola, kita harus menjadi satgas untuk itu. Jadi tidak ada lagi yang mengganggu sepak bola kita gitu. Mungkin Akmal Marhali bersama dengan SOS sudah berkuar-kuar dari sejak 10 tahun lalu ya. Meskipun hanya sendiri, tapi itu benar gitu, ada. Ya semoga aja bisa cepat selesai ya. Apa maksudnya, tidak mengganggu lagi sepak bola kita.
sepak bola gajah, kemudian bandar masuk ke sepak bola gitu. Nah, kalau memang itu benar ada ya silahkan aja diangkat lagi, diselesaikan dengan tuntas, tas gitu. Tapi kembali lagi ke Sintayong, menurut gue ini proses yang cukup bagus ya. Jadi memang gue sebagai salah satu pecinta sepak bola, gue melihat ini salah satu era yang cukup bagus untuk tim nasional kita. Jadi di bawah Sintayong, dia membenahi puzzle-puzzle yang benar-benar hancur gitu karena pandemi. Sebelum pandemi ini, liga kita juga kan oleng, tim nasional kita nggak berprestasi. Dia datang dengan sangat mahal, dia dibayar mahal lah sebagai pelatih asing, terus membenahi tim nasional tanpa kompetisi, terus kemudian membenahi karakter, fisik dan lain-lain. Terlihat lah sudah ada proses. Kita lihat kalau sampai 2023 tidak ada proses yang atau tidak ada hasil sesuai dengan target yang diberikan PSSI, baru bisa dikatakan bahwa Sintayong harus dievaluasi gitu. Kalau sekarang sih oke-oke aja. Opini sih boleh-boleh saja. Gue selalu beropini. Gue nggak marah juga kalau dikritik. Tapi kalau opini itu sesuai dengan data, fakta dan bisa dipertanggungjawabkan, oke, no problem gitu. Jadi sama-sama belajar. Gue juga nggak selalu benar. Gue hanya memberikan sebuah opini. Gitu guys. Jadi semoga tidak resah lagi ya. Jadi kalau memang sesuatu hal yang tidak sesuai fakta, nggak usah terpancing, lebih baik abaikan gitu. Ini karena gue banyak yang minta di DM, ya udah gue angkat masalah ini. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Yang penting STY, stay. Tia Nugroho, saya. Bye.